agar transistor bisa digunakan untuk menguatkan atau sebagai amplifier, maka tegangan pada masing-masing kaki transistor harus dirancang. Resistor pada emitor sebesar 1K5 dan kolektornya 2K2 ya. Kemudian basisnya kita berikan resistor 22 kilo ke ground dan 33 kilo di seri dengan variabel ke positif ya. Karena ini transistor NPN ya, dia tahanan kolektornya ke plus, tahanan emitornya ke min. Nah sekarang setelah kita beri tegangan suplai 11,7, kemudian resistor pada posisi minimum ya, maka didapat tegangan emitor 4,66, tegangan kolektor 5,1. Settingan seperti ini tidak benar ya, karena ini akan menyebabkan terjadi sinyalnya akan menabrak tegangan emitor atau tegangan kolektor ya. Jadi dengan di seri tahanan kolektor, seri dengan kolektor emitor, seri dengan tahanan emitor, maka akan didapatkan kalau kita putar, kalau tegangan kolektor naik, tegangan emitor akan turun. Coba kita putar, tegangan kolektor 6,5, tegangan emitor 3,6. Jadi kita butuhkan beda tegangan antara kolektor dan emitor itu yang cukup ya, supaya sinyalnya menjadi cukup tinggi ya amplitudonya ya, tegangannya tinggi dan tidak cacat. Kemudian kita lihat bahwa kalau tegangan kolektor kita naikkan, putar basisnya, tegangan emitor turun. Tegangan kolektor 7, tegangan emitornya 3,26. Kita naikkan lagi, tegangan kolektornya 8, tegangan emitornya 2,6 volt. Jadi makin besar ya beda antara tegangan kolektor dan emitor. Jadi kalau tegangan kolektor naik, tegangan emitor turun, dan sebaliknya kalau tegangan kolektor turun, tegangan emitor akan naik. Ini yang kita coba, kita tes adalah tegangan DC-nya ya, tegangan DC-nya. Jadi tegangan emitor kita naikkan, tegangan kolektor turun, dan sebaliknya. Nah, tegangan yang naik turun dengan tegangan DC itu juga akan berlaku untuk tegangan AC ya, tegangan bolak-balik ya. Karena pada dasarnya tegangan bolak-balik itu adalah tegangan DC juga, yang dia DC pada saat itu. Jadi kalau dia bisa digerakkan dengan arus basis, kolektornya menjadi naik dan emitornya turun atau sebaliknya, berarti kalau kita gerakkan dengan tegangan bolak-balik, dia juga akan bertingkah sama. Jadi tegangan kolektor naik, tegangan emitor turun, tegangannya berlawanan. Oke, kita coba, kita maksimum berapa? 8 volt ya. Kemudian emitornya 2,5. Jadi jarak antara suplai 11,7 dikurangi 8. Jadi 3,7 volt. Kemudian emitornya 2,56. Kemudian kolektor 8. Nah, ini nanti kita bisa coba apakah dia menghasilkan penguatan yang tidak cacat dengan masukan berupa tegangan bolak-balik.
Ya, kita kuatkan signal mic dan kita lihat signal mic-nya berwarna merah ya. Outputnya berwarna hijau ya. Jadi hasil penguatannya berwarna hijau. Jadi dia bisa menguatkan signal dari mic. Ya, kita akan menguatkan signal sinus ya dengan frekuensi 1000 Hz ya, atau 1 kHz. Kemudian signal input yang berwarna merah, signal outputnya yang berwarna hijau ya. Nah, kita lihat signal inputnya 3,7, kemudian signal outputnya 43,48. Ini volt efektif ya. Kalau kita menggunakan volt PP, inputnya itu 11 mV PP, outputnya 123 volt PP. Ini frekuensi. Oke, kalau dilihat dari gambar, kita bisa lihat kalau penguatannya itu sebesar, kita gunakan volt efektif ya. Sama saja volt PP juga boleh. Jadi kalau volt PP 123 mV dibagi 11. Jadi kira-kira penguatannya antara 11 sampai 12 kali ya. Kemudian cacatnya 0,7 ya. Sinyal generatornya cacatnya 0,5. Itu bisa dilihat di sini. Ini peak ya. Tidak bisa hold, mau kita analisa ya. Jadi sinyal ini adalah harmonisa ya. Ini yang menyebabkan harmonik distorsinya naik. Jadi kalau ini nggak ada, di sini total harmonisanya akan 0. Kita coba kita turunkan frekuensinya, apakah betul bahwa kolektor emitor itu tegangannya tidak berubah ya, tegangan DC ya maksudnya 10 Hz. Nah, ini meternya udah mulai bergerak. Saya kurangi lagi. Ini pada frekuensi 1,4 ya, ini frekuensi sini. Jadi ternyata tegangan DC-nya berubah. Kita bisa lihat kalau tegangan DC-nya berubah. Bagaimana kalau kita taruh di, nah kita lihat sini, tegangan DC-nya berubah dari, kalau kita lihat gerakan meter ya, dia, nah kita bisa lihat sini, ini 0 ya, dia dari sini naik plus 0 lagi, kemudian turun paling negatif, naik lagi 0. Gerakan dari tegangan DC yang ada di kolektor. Jadi tegangan DC yang sesaat pada saat itu, di tegangan DC di sini 0. Positif, maksimum positif. Jadi di titik ini saat ini ya maksimumnya berapa? Kita lihat 49,37 mV peak to peak nih. Kemudian turun, nah kalau turun sampai 0 nih, jadi tegangannya 0. Kemudian dia turun min sampai max, minimumnya max. Jadi kalau dia ini 49 berarti dibagi 2 ya, sekitar 25 lah, 25, jadi maksimum plus 25, minimum min 25. 0 plus 25 mili ya, 0 min 25 kembali ke 0 lagi dan seterusnya. Selama sinyalnya itu masih ada, dia akan bergerak terus seperti ini. Jadi tegangan DC pada amplifier juga ikut bergerak.
tapi karena frekuensinya tinggi nggak kelihatan. Jadi kalau kita bikin frekuensinya rendah, sekarang bisa kelihatan. Nah, lihat di meter ini. Nah, ini meter adalah meter emitor. Kita lihat bahwa dia bergerak dari 4 dan 1 4 ya, 1 ke 4, 1 ke 4. Jadi ini di emitor. Jadi tegangan DC-nya memang bergerak juga gitu. Jadi tidak hanya tegangan AC. Jadi tegangan AC itu adalah tegangan DC sesaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.